Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Hari ini bersama Kak Fuye dan Yehuda ya. Lagi di mana nih? Di apartemen tempat tinggal Kak Fuye. Apartemennya bukan apartemen yang mewah, tapi ini sederhana. Yang penting kita bisa hidup dengan damai sejahtera ya. Nah, kali ini Kak Fuye pengen memberikan tips nih. Tips untuk guru sekolah minggu ketika males ngajar. Males ngajar tuh contohnya apa ya? Udah bangun pagi, pengen tidur lagi deh. Namanya hari Minggu ya. Ya pengen tidur lagi ya. Atau males ngajar karena ngerasa bosan ke sekolah minggu dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sebenarnya menurut Kak Fuye wajar ya. Namanya manusia. Setelah Senin sampai Sabtu kita beraktivitas ya, bekerja. Nah, Minggu mungkin pengen istirahat, pengen tidur, atau bahkan pengen pergi aja deh sama teman-teman atau keluarga, nggak usah ngajar. Nah, itu bisa membuat kita rasanya males ya untuk ngajar ya. Oke, sekarang tipsnya ya. Kalau kita males ngajar, tipsnya apa? Yang pertama, kita bisa berusaha menemukan hal-hal yang baru. Ya dong, namanya males, bosen. Kalau ada sesuatu yang baru, pasti kita pengen coba ya. Dia contohnya apa? Game-game di channel Kak Fuye ya, pengen diterapkan di sekolah minggu, atau pengen bikin panggung boneka, atau pengen putar film ya buat anak-anaknya. Jadi di Sabtu tuh udah bersiap-siap mau cari besok mau ngapain yang baru ya, yang apa ya kira-kira yang menarik buat anak ya. Nah, itu membuat kita lebih antusias, jadi pengen bangun lebih pagi ya, karena pengen nyiapin kelasnya, pengen nyiapin bahannya, nyiapin materinya. Nah, itu tadi yang pertama, yang mencoba sesuatu yang baru. Yang kedua mungkin caranya agak-agak gimana ya gitu ya, agak-agak kurang tepat ya, tapi bisa sih. Yang kedua contohnya kita mencari hal lain di luar sekolah minggu yang menarik ya, di luar pelayanan ini. Misalnya apa? Kita pengen, nanti kalau habis sekolah minggu pengen kumpul deh sama guru-guru sekolah minggu, pengen jalan-jalan. Nah, itu memotivasi kan, pengen ke sekolah minggu karena setelah itu ada acara lagi. Atau pengen nanti pinjem buku deh di perpustakaan gereja. Jadi mau nggak mau, sekolah minggu dulu, habis gitu ke perpus gereja buat pinjem buku. Atau pengen nanti setelah sekolah minggu mau jajan deh, di depan gereja ada tukang bakso enak kayaknya ya. Wah, sebenarnya ngajarnya males, tapi karena pengen makan bakso jadi pergi ke sekolah minggu. Terus apa lagi yang ketiga? Yang ketiga ini dari pesan di Alkitab ya. Kak Fuye sering kali membaca ini untuk memotivasi. Dari mana? Ini dari Lukas. Nah, ini disiapin nih Alkitabnya. Lukas 23 ayat 26. Nah, Kak Fuye bacakan ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Cerita apa tadi? Simon dari Kirene. Siapa dia? Dia nggak terkenal di Alkitab, cuman disebut sekali namanya, Simon dari Kirene ya. Kalau dicari Alkitab hanya ada sekali kayaknya disebut. Kalau Kak Fuye salah silahkan di komen. Di situ dia ngapain? Dia sebenarnya lagi nggak ada urusannya sama penyalipan Yesus ya, tapi dia dipaksa untuk memikul salib. Ada kata dipaksa. Dipaksa memikul salib sambil mengikut Yesus. Tapi dia lakukan karena apa? Terpaksa. Ya. Tapi setelah dia tahu, barangkali nanti dia tahu Yesus itu siapa, juru selamat dan sebagainya, bahkan mungkin nanti kalau dia udah meninggal dan sebagainya, dia ketemu Yesus di surga, dia tahu ternyata dia ikut memikul salib siapa? Salib Yesus. Secara nyata, secara beneran, satu-satunya manusia di dunia yang benar-benar ikut memikul salib Tuhan Yesus. Kalau kita di Alkitab sering dibilang ya, pikulah salibmu. Nah, itu kan salib kita ya. Salib kita atau kewajiban kita sebagai umat Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mau ikut pikul salib. Tapi kalau tadi Simon, dia bener-bener tuh salibnya Tuhan Yesus yang beneran dipikul sambil mengikut Tuhan Yesus. Kita tentunya juga pengen begitu ya, mungkin terpaksa, tapi kita mau. Karena apa? Karena kita mengikut Tuhan Yesus. Kita udah tahu Yesus itu siapa, juru selamat kita. Ya, semoga itu bisa memotivasi ya. Tadi Simon dari Kirene hanya disebut sekali, tapi ikut memikul salib Tuhan Yesus. Kita pun begitu. Mungkin nama kita nggak akan pernah ditulis nih, nggak akan pernah ditulis di Alkitab seperti ini ya, karena Alkitabnya udah jadi kan. Mungkin nggak akan jadi orang yang terkenal, nggak akan jadi siapa-siapa yang orang tahu siapa ya. Tapi Tuhan tahu bahwa kita ikut memikul salibnya, yaitu pelayanan kita di mana?
lidahnya keluar-keluar di sekolah minggu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah, coba dadah. Dadah mana dadah? Dadah. Iya, tuh ya.